Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafijah Musriyanti dengan NPM 2421511111100 dari kelas 2024C. Nah, video ini untuk memenuhi mata kuliah implementasi model-model pembelajaran inovatif yang diampu oleh Ibu Dr. Nani Ratnaningsih, Magister Pendidikan. Pada video ini, saya akan membahas mengenai model pembelajaran Design Based Learning atau DBL dengan metode diskusi dan tanya jawab dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Nah, pertama mulai dari model pembelajaran Design Based Learning. Nah, apa sih Design Based Learning ini? Nah, menurut Ridloff pada tahun 2000, Design Based Learning ini menekankan bahwa DBL adalah model pembelajaran yang dimana siswanya bekerja secara kooperatif dengan tujuan memperoleh ketercapaian profesional dan mampu mengintegrasikan berbagai aspek yang relevan dalam pendidikan. Kemudian, bagaimana sih sintaks dari model pembelajaran DBL ini? Nah, sintaks dari model pembelajaran DBL ini menurut Delhoff pada tahun 2000 juga, yang pertama ada purpose, yang dimana tahapan menentukan tujuan dan mengidentifikasi masalah yang diselesaikan. Nah, siswa ini memahami kebutuhan serta saran dari proyek yang akan dibuatnya. Kemudian ada input. Nah, terhadap pengumpulan informasi yang berkaitan dengan masalah. Nah, siswa ini akan diberikan data, teori, referensi sebagai dasar membuat desainnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu solusi. Nah, tahapan menghasilkan ide atau alternatif solusi, siswa berdiskusi dengan membuat rancangan awal untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang ketiga ada choice. Nah, tahapan ini memiliki solusi terbaik dari beberapa alternatif yang ada, seperti pemilihan yang didasarkan pada manfaat, kemudahan, dan efektivitas. Kemudian yang kelima ada operation. Nah, terhadap pembuatan produk atau prototype sesuai desain yang dipilih. Nah, siswa ini melaksanakan pembuatan dan melakukan uji coba. Kemudian ada yang keenam adalah evaluasi, yang dimana tahapan ini menilai hasil proses kerja. Nah, siswa ini mengecek keberhasilan dari produk yang telah mereka lakukan. Kemudian ada metode. Nah, metodenya itu menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Nah, menurut Saiful Bahri Zamah pada tahun 2010, metode diskusi dan tanya jawab adalah cara penyajian pembelajaran yang melakukan kegiatan bertukar pendapat, membahas masalah bersama, serta proses saling bertanya dan menjawab antara guru dengan siswa maupun antara siswa untuk mencapai tujuan dari pembelajarannya. Adapun sintaks dari metode diskusi dan tanya jawab menurut Saiful Bahri Zama pada tahun 2010 yaitu yang pertama menentukan tujuan dan topik dari pembelajaran, yang kedua menyampaikan masalah atau pertanyaan awal, yang ketiga adalah menentukan kelompok diskusinya, yang selanjutnya adalah melaksanakan diskusi dan tanya jawab, yang kelima menyampaikan hasil diskusi, yang keenam memberikan penguatan dan klarifikasi, yang keenam menarik kesimpulan, dan yang kedelapan adalah evaluasi. Kemudian saya menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Nah, Teaching at the Right Level merupakan salah satu semangat di Merdeka Belajar, yang dimana pembelajaran pada peserta didik ini disesuaikan dengan tingkat ketercapaian atau kemampuan dari peserta didik. Nah, dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan, spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Itu menurut Surya dan Febria pada tahun 2022. Kemudian ada sintak dari pendekatan teaching at the right level. Nah, sintaks yang pertama adalah adanya asesmen diagnostik awal. Nah, yang kedua adalah pengelompokan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Yang ketiga,
perencanaan pembelajaran sesuai dengan levelnya. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran berbasis aktivitas. Yang kelima, monitoring dan asesmen formatif berkelanjutan. Yang keenam, refleksi dan penyesuaian pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah sintaks model pembelajaran design based learning, metode diskusi dan tanya jawab, dan pendekatan teaching at the right level. Nah, pada kali ini saya mengambil kelas 7 SMP dengan bab materi rasio. Nah, untuk yang pertama adalah sintaks yaitu pendahuluan. Nah, di mana pendahuluan itu terdiri dari kegiatan guru dan siswa. Nah, untuk kegiatan gurunya itu mengucapkan salam, mengajak berdoa, dan mengecek kehadiran, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kegiatan siswanya itu menjawab salam dan berdoa, mendengarkan tujuan pembelajaran, menyimak dan persepsi dan menjawab pertanyaan awal itu selama 10 menit. Kemudian ada asesmen diagnostik. Nah, ini itu termasuk dalam TARL. Nah, memberikan soal sederhana terkait rasio untuk mengamati kemampuan awal siswa dengan mengelompokkan siswa menjadi 3 level, yaitu dasar, menengah, dan juga mahir. Kemudian untuk kegiatan siswanya mengerjakan soal diagnostik, menunjukkan pemahaman awal itu selama 8 menit. Kemudian sintaks yang selanjutnya adalah pengelompokan. Nah, pengelompokan ini diambil dari TARL. Nah, kegiatan gurunya itu membagi kelompok berdasarkan level kemampuan, menjelaskan bahwa setiap kelompok ini akan mendapatkan LKPD yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kemampuan siswa yaitu berkumpul sesuai dengan kelompok level. Nah, untuk waktunya selama 2 menit. Kemudian kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini terdiri dari DBL tahap 1, yaitu identifikasi masalah. Nah, dengan kegiatan gurunya memberikan masalah kontekstual, kemudian mengajukan pertanyaan pemantik. Kemudian untuk kegiatan siswanya yaitu mengamati masalah, menjawab pertanyaan guru, mengidentifikasi masalah itu selama 13 menit. Nah, kemudian setelah tadi bahan ajar, masuk ke sintaks yang kedua, yang dimana DBL tahap 2, yaitu eksplorasi dan perancangan solusi. Nah, dimana kegiatan gurunya itu membagikan LKPD sesuai dengan levelnya. Kemudian membimbing diskusi kelompok, menggunakan metode tanya jawab untuk menggali pemahamannya. Kemudian untuk kegiatan siswanya yaitu diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD sesuai level, bertanya jika mengalami kesulitan itu selama 17 menit. Kemudian ada DBL tahap 3 yaitu pengembangan produk atau desain. Nah, untuk kegiatan gurunya yaitu mengarahkan siswa dengan membuat solusi. Nah, kemudian membimbing siswa dalam penyusunan jawaban. Kemudian untuk kegiatan siswanya menyusun solusi produk dari masalah, menuliskan hasil diskusi. Itu berlangsung selama 15 menit. Kemudian sintaks selanjutnya itu DBL tahap 4 yang dimana uji dan refleksi. Nah, untuk kegiatan gurunya yaitu meminta kelompok mempresentasikan hasil, kemudian memberikan pertanyaan reflektif yaitu secara tanya jawab, kemudian memberikan umpan balik. Untuk kegiatan siswanya yaitu presentasi akhir, menanggapi kelompok lain, kemudian ada refleksi pemahaman, itu selama 10 menit. Kemudian ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan gurunya itu menyimpulkan materi bersama siswa, selanjutnya memberikan penguatan konsep rasio, selanjutnya ada memberikan evaluasi singkat, selanjutnya menyampaikan tugas rumah. Selanjutnya untuk kegiatan siswanya yaitu menyimpulkan materi, mengerjakan evaluasi, mendengarkan penugasan, dan juga berdoa. Untuk waktunya selama 5 menit. Nah, kemudian ini adalah soal dari asesmen diagnostik. Nah, untuk asesmen diagnostik ini terdiri dari 4 soal, yang dimana soal ini
dapat nantinya merepresentasikan bagaimana kemampuan mereka. Seperti soal nomor 1 ini memiliki skor 1, soal 2 memiliki skor 1, soal 3 memiliki skor 1, dan soal 4 memiliki skor 2. Nah, untuk kategori kemampuannya yang dimana jika jumlahnya benarnya itu 0 sampai 1, yaitu dengan nilai 20, dengan kategori rendah itu termasuk level TARL-nya itu dasar. Kemudian untuk siswa yang dapat menjawab soal 2 sampai 3 dengan skor nilai yaitu 40 sampai 60, itu kategorinya level menengah. Kemudian untuk siswa yang dapat menjawab soal benar semua yaitu 4 benar dengan nilai 100, yaitu dengan siswa kategori yang mahir. Nah, selanjutnya saya akan langsung praktik bagaimana proses pembelajaran nanti ketika dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh untuk ketua kelas bisa memimpin doanya. Berdoa dimulai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran siapa saja yang tidak hadir pada kelas kali ini. Apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Oh, hadir semua. Alhamdulillah semua bisa hadir mengikuti kelas pelajaran matematika pada kali ini. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai rasio. Nih, sebelumnya dari para murid Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini, ada yang tahu nggak sih rasio tuh kayak gimana aja? Iya, betul. Rasio itu seperti perbandingan. Nah, biasanya perbandingan yang digunakan di mana aja? Kayak gimana aja? Betul sekali. Nah, rasio itu misalnya tadi pagi-pagi siapa yang minum susu? Oke, nah untuk menyeduh segelas susu gitu ya, kita membutuhkan perbandingan antara berapa banyaknya susunya dan juga airnya agar rasanya tetap enak, ditunggak kemanisan ataupun hambar kayak gitu. Nah, jadi pada kali ini kita akan mempelajari mengenai rasio. Nah, yang dimana Ibu harap kalian itu mampu menemukan konsep rasio dari masalah sehari-hari, kemudian menuliskan dan menyederhanakan rasio dari dua besaran, dan menerapkan konsep dalam merancang produk sederhana. Nah, nanti kita akan mencoba nih perbandingan rasio dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, oke, mau langsung aja ya. Nah, Ibu harap dengan pembelajaran kali ini, dengan mempelajari rasio, kalian tuh jadi tahu gitu apa sih manfaat dari rasio. Ternyata sehari-hari saya menggunakan rasio. Ternyata rasio ini dalam mata pelajaran matematika ini merupakan hal yang sangat berguna. Seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan ada pretest dulu nih. Soalnya cuma sedikit kok, nggak banyak-banyak. Cuman 4 soal aja. Ini tuh untuk melihat bagaimana sejauh mana pemahaman kalian sebelum kita memulai pembelajaran. Boleh, ini kertasnya bisa dibagikan. Oke, semuanya sudah dapat ya soalnya. Boleh untuk sekarang kalian bisa mengerjakan soal tersebut selama 8 menit dimulai dari sekarang. Oke, bagaimana? Sudah gimana soalnya? Mudah kan? Mudah. Oke, ada yang jawab mudah banget nih kayaknya. Ada yang jawab, aduh pusing, kenapa pusing?
Oke, Ibu lihat dulu ya. Kita bagaimana? Oke, boleh selanjutnya. Oke, nah ini Ibu sudah melihat nih bagaimana kemampuan awal kalian untuk bisa menghadapi pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok ya, dimana kelompok ini nanti kalian akan bekerja sama bagaimana menyelesaikan soal-soal gitu. Boleh untuk kelompoknya ini disesuaikan dengan kelompok duduknya ya. Kelompok saat semuanya akan dibagi menjadi 6 kelompok. Oke, kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di belakang, kelompok 5 ya, kelompok 6 di situ. Oke, sudah? Semuanya sudah duduk berkelompok? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan ini bahan ajar. Nah, sebagai kalian nanti pembelajaran pada hari ini, bekal kalian pembelajaran pada kali ini, boleh ini dibagikan. Oke, semua sudah dapat bahan ajarnya? Sudah. Nah, sesudah kalian mendapatkan bahan ajar, boleh nih dibuka dulu halaman pertama. Sebelumnya boleh dikasih dulu anggotanya, siapa aja namanya ditulis. Kelasnya juga boleh ditulis sama nama kelompoknya. Sudah? Oke, sudah. Nah, kita buka halaman yang pertama. Nah, halaman pertama ada ayo mengamati kegiatan pertama. Nah, seperti yang tadi Ibu sudah bilang, kalian ini akan menyelesaikan masalah utama yang berkaitan dengan tadi sarapan pagi-pagi. Siapa yang minum susu? Siapa yang minum susunya? Nah, di sini tuh ada susu coklat dan juga dengan komposisi susu yang berbeda. Kan tetapi kita ini perlu membedakan pemahaman antara perbandingan sama rasio. Nah, ternyata perbandingan dan juga rasio ini berbeda ya. Nah, coba lihat dari kalian boleh berdiskusi ya sama anggota kelompoknya. Kita lihat yang pertama nih, soal A. Nah, coba pertama kalian lihat dulu, ada gambar gelas yang diisi susu putih dan juga diisi susu coklat. Nah, pertanyaan A, berapa banyak gelas yang berisi coklat dari keseluruhan gelas yang berisi minuman? Coba boleh hitung, berapa? 3, betul, 3. Selanjutnya yang B, berapakah banyak gelas yang berisi susu dari keseluruhan gelas yang berisi minuman? Ada 4, betul banget. Nah, kemudian berapa perbandingan banyak gelas yang berisi susu dengan gelas yang berisi coklat? Berisi susunya 4, coklatnya ada 6, berarti 4 berbanding 6. Atau kita sederhanakan, kita bagi dengan angka yang sama menjadi 2/3, betul banget. Nah, itu perbandingannya. Kemudian coba kalian lihat kegiatan yang kedua. Nah, kandungan coklat murni dinyatakan dalam persen. Nah, coklat batang seringkali merupakan campuran coklat dari bahan seperti gula. Nah, perhatikan ada gambar. Ada 20% gula, 80% coklat. Nah, gambar diagram lingkaran dari komposisi coklat batang dengan menyatakan 80% dan coklat dan gulanya ada 20%. Nah, gambar diagram lingkaran 80% sama 20%. Sudah? Oke, pinter banget nih. Selanjutnya B, menyatakan perbandingan banyaknya coklat murni terhadap banyaknya gula. Jika berat coklat batang adalah 100 gram. Nih, gimana? Nyatakan perbandingan coklat. Nah, 80% itu sama seperti
100 gram, berarti kalau 20 gram gulanya sama dengan, iya betul banget, boleh ditulis di bahan ajarnya. Sudah semuanya? Sudah. Selanjutnya adalah ayo memahami. Nah, pada sebelumnya kalian ada kegiatan 1, kegiatan 2 itu mengenai tentang coklat, perbandingan dari susu dan juga coklat. Nah, perbandingan ini dapat ditulis sebagai bagian dari pecahan yang menyatakan berapa banyak bagian dari keseluruhannya. Kemudian, tugas berikutnya kalian menyatakan perbandingan dalam bentuk diagram antara presentasi coklat dan juga gula. Nah, tanda perbandingan itu dengan titik 2. Nah, titik 2 itu bukan berarti pembagian, tapi itu merupakan perbandingan. Nah, perbandingan banyaknya gelas berisi susu terhadap banyaknya gelas yang berisi coklat disebut sebagai rasio. Nah, jadi rasio ini merupakan perbandingan dua besaran yang dapat merupakan ukuran atau jumlah bendanya. Nah, rasio ini dapat dituliskan sebagai A.2 berbanding B gitu. Nah, selanjutnya rasio ini dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana nih. Artinya, perbandingan dibuat sekecil mungkin. Contohnya kalau 3 berbanding 9, berarti diperkecil menjadi 1 berbanding 3. Dengan cara apa? Dibagi 3. Betul. Nah, selanjutnya, apakah arti rasio dari banyaknya gelas yang berisi susu terhadap gelas yang berisi coklat adalah 1 berbanding 3. Nah, untuk setiap gelas ini yang berisi susu dari 3 gelas yang berisi coklat, seperti pada kegiatan pertama, kayak gitu. Selanjutnya, pada kegiatan B, menentukan rasio dari banyaknya coklat terhadap banyaknya gula. Nah, jika diketahui persentase coklat murni dalam coklat batang, nah persentase ini merupakan salah satu bentuk dari pecahan. Betul, seperti itu. Nah, kemudian ibu akan membagikan LKPD. Ini boleh setiap kelompoknya mengambil 1 LKPD masing-masing. Oke, sudah semuanya sudah kebagian LKPD-nya? Sudah. Nah, di sini kalian LKPD-nya berbeda-beda ya, setiap kelompoknya. Jadi ibu memberikan LKPD sesuai dengan kemampuan kalian di awal. Pas tadi kalian mengerjakan soal, ya pas kalian mengerjakan soal. Nah, boleh buat kelompoknya bisa diisi untuk LKPD-nya ya. Nah, boleh buka di halaman pertama. Nah, untuk semuanya sekarang boleh buka pada halaman pertama LKPD-nya. Ada tujuan pembelajaran. Nah, dimana tujuan pembelajaran kalian tuh sama aja, cuman bagaimana cara menyajikannya itu berbeda-beda gitu. Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu menemukan konsep rasio dari masalah sehari-hari, kemudian menuliskan dan menyederhanakan rasio dua besaran, kemudian menerapkan konsep rasio dalam merancang produk sederhana. Nah, nanti kalian bakal merancang sebuah produk gitu, bagaimana kalian menghasilkan produk dari rasio ini gitu. Kemudian ada petunjuk. Nah, petunjuk yang pertama, bacalah setiap perintah dengan teliti. Kalian perintahnya dibaca dengan teliti, cara mengerjakannya bagaimana. Kemudian diskusi dengan kelompokmu. Nah, karena kalian sudah dibagi kelompok, boleh isi secara berdiskusi. Kemudian jawablah pada tempat yang tersedia. Nah, ibu sudah menyajikan kotak. Nah, kalian boleh mengisi jawabannya di kotak tersebut. Tapi apabila lebih gitu, boleh ke sampingnya. Kemudian yang keempat, berani bertanya jika belum paham. Nah, buat kalian yang belum paham ya, siswa-siswa ibu yang cantik dan ganteng, boleh bertanya aja langsung ke ibu. Ibu, ini gimana caranya ini
kayak gimana? Boleh bertanya aja langsung ya. Oke. Nah, sekarang Ibu boleh nih lihat untuk kelompok 1 kayak gimana. Nah, kelompok 1 ini mengenai seorang penjual yang ingin membuat coklat dan susu spesial. Jadi kalian tuh jadi seorang barista nih. Dengan komposisinya itu ada 2 gelas coklat murni dan 4 gelas susu cair. Nah, mana yang lebih banyak dari coklat atau susu dari perbandingan? Iya, betul banget. Boleh tulis langsung. Nah, kemudian tuliskan jumlah coklat dibandingkan jumlah susunya. Iya, tulis. Nah, jika penjual ingin membuat 10 porsi minuman yang rasanya sama persis, apakah perbandingan bahan-bahannya boleh diubah secara asal? Boleh nggak nih kalau misal 10 porsi perbandingannya jadi berbeda, berarti rasanya juga akan berbeda. Betul, makanya perbandingannya juga harus sama. Nah, boleh tulisin. Kemudian ada ayo memahami. Rasio adalah cara membandingkan 2 besaran. Nah, rasio 2 banding 4 biasa ditulis dalam bentuk pecahan 2/4. Sama persis seperti pecahan rasio. Rasio ini bisa disederhanakan dengan membagi 2 angkanya dengan bilangan yang sama. Nah, lihat yang 1. Bentuk pecahan sederhana dari 2 banding 4 berapa? Betul, 1/1/2 dengan cara membagi keduanya dengan 2. Oke, betul. Selanjutnya nih, boleh Ibu mau lihat kelompok yang ini, kelompok 2, level menengah ya. Nah, kelompok 2 ini mengenai apa? Toko Segar Jaya. Nah, kalau di kelompok 2 ini jadi seorang penjaga toko nih. Toko Segar Jaya. Resep rahasia untuk minuman andalan. Ini mah sirup ya. Boleh. Nah, di sini ada perbandingan sirup berbanding air 2/5. Nah, hari ini ada pesanan dari acara sekolah. Penjualnya harus membuat minuman dalam galon besar, namun kamu tuh takut rasanya berubah. Nah, bagaimana caranya biar rasanya tetap konsisten? Nah, ayo berdiskusi. Apa arti perbandingan 2/5 dalam rasa dan rasa minuman? Boleh tulis saja langsung. Nah, jika jumlah air ditambah lebih banyak, apa yang harus dilakukan terhadap takaran sirupnya? Berarti sirupnya harus digimana ini biar rasanya konsisten. Betul. Selanjutnya yang ketiga, mengapa menjaga konsisten perbandingan sangat penting bagi seorang pengusaha kuliner? Kenapa sih perbandingannya harus sama? Kalau nggak sama kenapa? Boleh langsung dijelasin aja. Kemudian ada analisis rasio. Nah, di sebuah kelas terdapat 12 laki-laki, 18 perempuan. Tentukan rasio paling sederhana, berarti dibagi dengan angka yang sama. Betul. Nah, lanjut. Boleh nih, Ibu mau lihat kelompok ketiga kayak gimana? Udah? Ih, bagus. Nah, kalau di sini membahas mengenai apa nih? Sebuah startup minuman ingin meluncurkan menu signature coklat. Nah, mereka itu ingin memiliki 3 bahan utama, coklat bubuk, susu, dan juga gula cair. Tantangannya, mereka harus menemukan titik keseimbangan antara harga bahan baku dan juga cita rasa yang lebih premium. Nah, pertanyaan nomor 1 nih, faktor apa yang terpengaruh jika gula terlalu tinggi dibandingkan dengan lainnya? Apa yang bakal terjadi nih kalau gulanya itu terlalu banyak daripada susu dan bubuk coklatnya? Kemudian, jika rasa coklat ingin ditonjolkan tanpa membuang tekstur creamy, bahan mana yang harus rasio diperbesar? Jadi, bahan mana yang rasionya harus lebih banyak? Boleh.
Selanjutnya ada ayo menganalisis. Nah, dalam sebuah eksperimen ditemukan data rasio coklat banding susu dengan perbandingan 2:3 dan rasio susu dan gula dengan perbandingan 4:5. Nah, bagaimana semua rasio tersebut digabung menjadi sebuah coklat signature? Bagaimana agar coklat, susu, dan gula itu bisa menjadi perbandingan satu kesatuan? Oke, boleh. Nah, sudah semuanya bagiannya udah diisi. Oke, selanjutnya nih kita akan membuat sebuah produk nih. Produknya boleh lihat di LKPD-nya halaman ketiga. Boleh dilihat sudah. Nah, di situ kalian akan membuat sebuah resep rahasia kalian masing-masing. Nah, ayo merancang resepmu sendiri. Nama minumannya mau apa? Bahannya mau gimana, takarannya bebas, itu gimana kalian, dibebaskan sama ibu. Oke, gimana, sudah? Oke, sudah. Wah, cepat sekali ya, kalian bisa dengan mudah gitu menyelesaikan soal. Gimana? Sekarang kalian sudah memahami apa itu, bagaimana itu rasio, bagaimana itu perbandingan? Oke, sudah. Nah, selanjutnya buka halaman terakhir. Di situ ada refleksi. Hal yang baru aku pahami hari ini adalah, boleh diisi. Apakah aku jadi tahu ternyata rasio seperti ini? Ternyata rasio itu dapat digunakan oleh saya sehari-hari gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bagaimana hal yang paling menyenangkan? Nah, hal yang paling menyenangkan saat kalian pembelajaran apa nih? Boleh ditulis aja. Gimana? Sudah? Nah, sudah. Setelah kalian sudah menyelesaikan semua isi dari LKPD-nya, boleh nih perwakilan kelompoknya bisa maju mempresentasikan bagaimana hasil dari resep rahasia kalian. Boleh buat kelompok yang mau maju, kelompok berapa dulu? Boleh kelompok 3 dulu maju, silakan presentasikan buat temen-temennya yang belum presentasi, boleh menanggapi hasil dari presentasi teman-teman kelompok yang ada di depan. Nah, sudah semuanya sudah ke depan, sudah mempresentasikan hasil dari resep kalian gitu masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan nih bagaimana materi pada hari ini. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai rasio. Siapa yang tadi bisa menyebutkan apa itu rasio? Betul sekali ya, rasio itu adalah perbandingan antara dua besaran atau dua jumlah tertentu. Nah, dari kegiatan tadi kita juga belajar bahwa rasio itu dapat disederhanakan supaya menjadi bentuk yang paling sederhana. Misalnya 2:4 bisa disederhanakan menjadi 1:2. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa rasio ini dapat membantu kita membandingkan dua hal yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada resep makanan, tadi apalagi campuran minuman, membandingkan jumlah benda. Kemudian perhatikan kembali ya anak-anak, saat menentukan rasio kita harus melihat dua besaran perbandingannya. Jangan sampai perbandingannya itu berbeda, misal kayak gitu. Nah, jika dua angka masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka rasio tersebut dapat disederhanakan. Betul. Nah, menjaga rasio juga sangatlah penting. Jika perbandingan bahannya berubah, maka hasilnya juga dapat berubah. Contohnya tadi yang kalau sirup
takaran sebenarnya itu sirup dan airnya itu 2:3, tapi kalian rubah nih airnya menjadi lebih banyak, menjadi 4, jadi 2:4, maka rasanya akan menjadi tawar kayak gitu. Begitupun kalau sirupnya yang terlalu banyak, maka rasanya akan menjadi terlalu manis. Nah, karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita perlu nih memahami rasio agar hasil yang diperoleh itu tetap lebih sesuai. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini dapat selesai dengan lancar. Kalian juga memahami materi dari rasio. Selanjutnya untuk kalian lebih paham gitu mengenai rasio, ibu buat tugas di rumah, amati benda-benda di rumah kalian nih, dan tuliskan 5 contoh perbandingan rasio beserta bentuk sederhananya. Jadi sama kalian sederhanakan, kayak ibu aku masak nasi goreng dengan takaran telurnya 2, nasinya itu 5 sendok gitu, bisa, itu boleh buat 5 aja dan sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah berjalan dengan lancar. Gimana, semuanya sudah paham mengenai rasio? Sudah, sekarang boleh bereskan alat tulis kalian, masukkan ke dalam tas. Kita bersiap-siap untuk pulang. Boleh? Ya, boleh disiapkan oleh ketua kelompoknya berdoa. Alhamdulillah. Boleh buat anak-anak bisa pulang ya. Jangan lupa hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumah, jangan pulang kemana-mana dulu.